Xiang Yong mencibir. Manajer Zhou. Jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu. Saya hanya tahu. Wajah Zhou Zeng tenggelam saat dia menjawab. Insiden kemarin agak tidak terduga. Kepala manajer pergi untuk memeriksa kebun obatnya seperti yang saya inginkan dan menemukan bahwa dia telah kehilangan buah rohnya. Awalnya, dia ingin menangkapnya. Tetapi pada saat kritis, Jenderal Xi Chen keluar dan merusak rencana. Petik 2. Manajer Zhou tidak perlu menguraikan prosesnya. Saya juga mempelajarinya dari sumber lain. Zhou Zeng tercengang. Kamu sudah tahu segalanya. Mengapa kamu masih mencariku? Tentu saja. Saya datang untuk meminta penjelasan kepada manajer Zhou. Zhou Zeng tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin penjelasan dariku? Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan dariku? Ekspresinya menjadi dingin. Mengapa raja ini harus memberimu penjelasan? Xiang Yong mendengus. Jika bukan karena kamu yang menghasutku, bagaimana aku bisa melakukan hal tercela seperti itu? Sekarang setelah saya melakukannya, saya belum mendapatkan hasil yang saya inginkan. Bukankah seharusnya tuan manajer yang bertanggung jawab? Wajah Zhou Zeng begitu dingin hingga seperti akan meneteskan air. Kapan raja ini menghasutmu? Sebelum ini, saya juga memberitahu kamu bahwa masalah ini sangat penting dan kamu harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum bertindak. Dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Sekarang ada yang tidak beres. Kamu ingin menyalahkan raja ini? Petik 2. Xiang Yong memutar lehernya dan memasang ekspresi galak. Kalau begitu aku tidak peduli. Bagaimanapun, kita berada di kapal yang sama sekarang. Jika salah satu dari kita mati, yang lain tidak akan bisa melarikan diri. Zhou Zeng sangat marah dan tidak ingin apa-apa selain menamparkan orang ini di depannya sampai mati. Diam-diam menyesali bahwa dia telah memberinya ide yang buruk beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hasilnya. Tetapi sekarang dia benar-benar dipermalukan. Apa yang kamu inginkan? Zhou Zeng bertanya dengan dingin. Otak Xiang Yong tidak berfungsi dengan baik. Dan statusnya rendah. Tidak kurang dari nilai Zhou Zeng sendiri. Ketika Xiang Yong menggunakan masalah ini untuk mengancamnya, Zhou Zeng benar-benar marah. Xiang Yong terkekeh. Bukannya tuan manajer tidak tahu apa niat saya. Selama tuan manajer dapat memuaskan saya secara alami dapat memuaskan tuan manajer. Petik 2. Zhou Zeng menyipitkan matanya dan bertanya, kamu ingin menukar wilayahmu? Xiang Yong berkata, tidak masalah jika kamu mengubahnya. Selama itu dapat ditransfer di dekat Xiao Dai. Zhou Zeng mengangguk ringan. Jika hanya itu yang ada, itu bukan tidak mungkin. Bagaimana dengan ini? Kamu kembali dan menunggu berita saya. Saya akan memberitahu kamu ketika saya selesai. Xiang Yong menatapnya dengan curiga. Tuan manajer tidak mencoba menipu saya, kan? Meskipun yang ini terlihat agak kasar, tidak mudah untuk ditipu. Petik 2. Zhou Zeng sangat marah. Mengapa aku berbohong padamu? Kenapa aku harus berbohong padamu tentang hal seperti ini? Kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Xiang Yong mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Saya akan pergi dulu. Saya akan menunggu kabar baik dari tuan manajer. Tunggu, Zhou Zeng berteriak. Xiang Yong berbalik dan bertanya, apakah tuan manajer punya instruksi lain? Zhou Zeng menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana dengan buah itu? Buah apa? Xiang Yong bingung. Bagaimana menurut kamu? Oh, Xiang Yong menunjukkan ekspresi pengertian. Yang kamu katakan dicuri. Dia menepuk perutnya dan berkata, tentu saja, masuk ke perut sejak lama. Rasanya tidak terlalu enak. Kamu, Zhou Zeng menatapnya tanpa berkata-kata. Melambaikan tangannya dengan kesal. Enyahlah. Menutup batasan aula dan membiarkan Xiang Yong pergi. Zhou Zeng berjalan di sekitar aula sebentar sebelum menghela nafas berat. Rencananya kali ini sempurna. Jika bukan karena Jenderal Besar Xi Chen pada saat terakhir, Yang Kai pasti sudah mati sekarang. Tapi sekarang, Yang Kai tidak hanya baik-baik saja, dia juga menyebabkan banyak masalah. Xiang Yong tidak bisa dibiarkan hidup. Jika ada sekali, akan ada yang kedua. Dia tidak ingin diancam di masa depan. Namun, bahkan jika dia adalah manajer kebun buah, tidak akan mudah untuk menyingkirkan seorang pelayan. Jadi dia harus menunggu kesempatan. Di dalam taman buah Yang Kai, cahaya cemerlang melintas dan dua sosok muncul dari udara tipis. Itu Yang Kai dan Du Rufeng. Yang Kai mengamati ekspresinya dan menemukan bahwa ekspresi Du Rufeng setenang sumur kuno. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang Kai tidak mengajukan pertanyaan apapun. Apa yang dia lihat dan dengar hari ini telah sepenuhnya mengkonfirmasi spekulasi sebelumnya. Berdasarkan kejadian ini, Zhou Zeng dan Xiang Yong tidak akan memiliki akhir yang baik. Ketika Zhou Zeng jatuh dari kasih karunia, apakah dia bisa naik ke atas atau tidak adalah yang kedua. Tetapi yang paling penting adalah dia tidak harus terus-menerus waspada terhadap kesulitan di masa depan dari para petinggi.
Memberitahu Du Rufeng bahwa dia ingin menjadi manajer taman ini hanya meminta terlalu banyak. Yang Kai tidak berpikir bahwa Du Rufeng akan benar-benar setuju. Pertama, pengalamannya tidak cukup baik. Dia baru berada di taman ini selama beberapa bulan. Dan kedua, kultivasinya tidak cukup tinggi untuk meyakinkan semua orang. Jika dia tidak bisa menjadi manajer kebun buah, Du Rufeng pasti akan memberinya kompensasi di tempat lain. Dan pada saat itu, dia akan memiliki banyak ruang untuk menengahi. Jika bukan karena fakta bahwa masalah ini menyangkut hidupnya sendiri, Yang Kai tidak akan ingin bertindak begitu kejam. Jika Zhou Zeng hanya ingin mempersulitnya dan ingin mendapatkan beberapa manfaat darinya, Yang Kai akan mampu menanggungnya. Tetapi sekarang, bajingan ini bahkan menggunakan metode kejam untuk mencuri buah roh. Yang Kai merasa bahwa jika dia terus bertahan, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Setelah mengundang Du Rufeng untuk duduk, dia menuangkan secangkir teh dan menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, Du Rufeng tersenyum ringan dan berkata, "Kamu benar-benar sesuatu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, sebenarnya ada dua orang yang menginginkan hidupmu. Bagaimana kamu menyinggung mereka?" "Aku juga sangat penasaran," Yang Kai memasang ekspresi bingung. "Jika kamu berbicara tentang manajer Zhou, itu mungkin karena saya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya setelah menerima hadiah besar terakhir kali. Menyebabkan manajer Zhou menyimpan dendam terhadap saya. Tetapi setelah memikirkannya, untuk waktu yang lama, saya masih tidak tahu mengapa Xiang Yong melakukan ini." Du Rufeng mengambil tehnya dan menyesapnya. Tidak peduli apa alasannya. Karena mereka berani mencuri buah roh secara pribadi. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki. Itu tidak cukup. Yang Kai sedikit menggigil. Old Fang benar. Kehidupan para pelayan benar-benar tidak seberharga buah roh. Bahkan bisa dikatakan bahwa Seven Skillful Land sama sekali tidak peduli dengan para pelayan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, posisi manajer membutuhkan penunjukan pribadi yang mulia. Jadi saya hanya bisa merekomendasikan kamu. Saya akan melaporkan kamu ke atasan, serta sebab dan akibat dari masalah ini. Adapun apakah Yang Mulia setuju atau tidak, itu akan tergantung pada pendapatnya. Apakah itu berhasil atau tidak, saya harus berterima kasih kepada Senior Du atas niat baiknya. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Tunggu berita. Du Rufeng menepuk bahu Yang Kai dan terbang. Beberapa hari berikutnya cukup damai. Yang Kai menghabiskan hari-harinya di kebun buah. Sesekali mengunjungi Dayu untuk mengobrol dengannya. Tetapi Xiang Yong tidak bisa ditemukan. Beberapa hari terakhir ini, dia tidak dapat menemukannya dan telah mengirim pesan ke Old Fang. Memberitahu dia bahwa Xiang Yong telah berperilaku cukup baik beberapa hari terakhir ini dan telah tidur di kebun buah setiap hari. Pada hari kelima, Yang Kai menangkap serangga bersamanya di kebun buah Dayu ketika dia tiba-tiba menerima pesan dan dengan cepat mengeluarkan piring batu giok. "Fang tua," Dayu mengenali bahwa itu adalah perangkat komunikasi Old Fang. Yang Kai mengangguk dan mengirim Divine Sense-nya ke Jade Plate untuk menyelidiki sebelum beralih ke Dayu. Xiang Yong ditangkap. Dayu tercengang. "Xiang Yong? Apa yang dia lakukan?" Yang Kai menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu apa yang telah diatur Du Rufeng. Jadi tidak pantas baginya untuk mengungkapkan apapun saat ini. Dayu mengerutkan kening dan berkata, meskipun dia agak gegabah, dia masih bisa membedakan dengan jelas antara yang benar dan yang salah. Apakah Old Fang melihatnya ditangkap? Yang Kai mengangguk. Beberapa murid Seven Skillful Land pergi untuk menangkap mereka. Old Fang melihat mereka dengan matanya sendiri. Hanya bernilai setengah dupa beberapa waktu lalu. Melihat ke arah puncak 1000 bilah. Karena Xiang Yong telah ditangkap. Itu berarti pihak Zhou Zeng juga memiliki gerakan. Dia hanya tidak tahu ekspresi seperti apa yang dikenakan Zhou Zeng saat ini. Apakah dia akan terkejut atau tidak? Tetapi karena dia berani menggunakan metode kejam untuk menjebaknya, dia harus siap secara mental untuk membalas dendam. Sehari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh tanah spiritual api. Manajer kebun buah Zhou Zeng dan pelayannya Xiang Yong telah mencuri buah roh api. Dan setelah diselidiki, diverifikasi bahwa keduanya telah melakukan kejahatan keji dan telah diserahkan ke aula disiplin tanah spiritual api untuk dihukum. Ketika para pelayan mendengar berita ini, mereka tidak bisa mempercayainya. Tetapi karena berita ini disebarkan oleh murid Seven Skillful Land, mereka tidak dapat mempertanyakannya. Semua orang tahu bahwa Xiang Yong sudah selesai. Zhou Zeng sudah selesai. Mencuri buah roh api adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa Zhou Zeng, yang merupakan manajer kebun buah, mencuri buah roh api. Selain menyempurnakan Open Heaven Pill, benda ini tidak memiliki kegunaan lain. Jadi apa gunanya mencurinya? Sementara berita ini menyebar seperti api, berita lain juga diam-diam muncul.
Karena sesuatu telah terjadi pada Zhou Zeng. Posisi manajer di kebun buah telah dikosongkan. Dan ketika saatnya tiba, seseorang pasti akan mengambil alih. Bahkan tidak perlu memikirkan para pelayan. Hanya para murid dari Seven Skillful Land yang bisa mengambil alih. Selain itu, meskipun posisi manajer kebun buah sangat bergengsi dan memiliki banyak bawahan, pada kenyataannya, itu adalah tugas yang sulit. Sehingga bahkan murid Seven Skillful Land yang sedikit menjanjikan tidak tertarik padanya. Hanya orang-orang seperti Zhou Zeng, yang telah dipromosikan dari seorang pelayan ke posisi yang lebih tinggi, yang tidak memiliki prospek, akan berbondong-bondong ke sana. 2 hari kemudian, Du Rufeng turun dari langit. Melihat ini, Yang Kai, yang sibuk bekerja, dengan cepat meletakkan pekerjaannya dan menyapa, Du Senior. Du Rufeng tersenyum dan melambaikan tangannya, bangkit. Melihat ekspresinya, Yang Kai sedikit tercengang. Apakah Tuan menemui semacam peristiwa bahagia? Kenapa wajahnya begitu merah? Du Rufeng tersenyum. Ada kesempatan bahagia. Tapi itu bukan aku. Ini kamu. Saya, ekspresi Yang Kai berubah. Jangan bilang ini tentang itu. Dia pikir itu tidak seharusnya. Dia sudah siap untuk ditolak. Mari kita lihat apa ini. Kata Du Rufeng sambil mengulurkan tangannya dan satu set pakaian baru muncul. Pakaian 7 warna. Ya, Du Rufeng melepaskan pakaian 7 warna dan berkata, cobalah. Tapi Tuan, bukankah pakaian ini hanya dikenakan oleh para murid dari Seven Skillful Land? Ya, dan kamu sudah menjadi murid dari Seven Skillful Land? Du Rufeng menyeringai. Yang Kai segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Tuan, telah mempromosikan saya. Dia dengan hormat menerima pakaian 7 warna dengan kedua tangan dan tidak mencoba menyembunyikan apapun. Langsung menggantinya. Du Rufeng mengangguk dan berkata, tidak buruk, ukurannya pas. Kamu harus pergi ke aula sumber daya manusia nanti untuk mengajukan token murid kamu dan mengumpulkan beberapa set pakaian baru. Ya Tuan. Tiba-tiba menjadi murid dari Seven Skillful Land. Meskipun gaya Seven Colored Garment tidak terlalu bagus, di Seven Skillful Land, itu adalah simbol status. Jika seorang pelayan ingin menjadi murid Seven Skillful Land, mereka harus menerobos ke tahap Open Heaven. Itulah sebabnya begitu banyak pelayan tidak punya pilihan selain menyingkat materi kelas 1 dan kedua untuk mencapai tahap Open Heaven Orde pertama dan kedua. Ini karena bahan yang dibutuhkan untuk Open Heaven Orde ketiga terlalu berharga. Dan dengan status pelayan, tidak mungkin bagi mereka untuk membelinya. Jika mereka terlalu ambisius, mereka hanya bisa menyia-nyiakan seluruh hidup mereka di bawah Open Heaven. Adapun Open Heaven Stage seperti itu, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Seven Skillful Land tidak perlu khawatir tentang mereka yang menyebabkan masalah, sehingga mereka dapat secara terbuka menghapus identitas mereka sebagai pelayan dan memberi mereka status murid biasa. Ini tidak hanya akan membuat mereka merasakan rasa memiliki pada Seven Skillful Land tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Dengan 7 pakaian berwarna di tubuhnya, Yang Kai tiba-tiba mengerti banyak hal. Melihatnya dalam keadaan linglung, Du Rufeng tersenyum dan berkata, kamu sudah sangat bahagia? Hal-hal baik datang kemudian. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang lain? Du Rufeng tersenyum ringan. Apakah kamu lupa tentang permintaanmu? Untuk memenuhi permintaan kamu, kamu setidaknya harus menjadi murid dari Seven Skillful Land. Jadi pakaian kamu hanyalah prasyarat paling dasar. Petik 2. Yang Kai terkejut, Yang Mulia setuju? Du Rufeng mengangguk dan berkata, dia setuju. Tanpa menunggu Yang Kai menjawab, Du Rufeng melanjutkan. Namun, Yang Mulia telah membuat syarat. Kondisi apa? Yang Kai bertanya dengan cemas. Tetapi sebenarnya, dia diam-diam waspada. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk setuju begitu saja. Kondisi ini mungkin sulit untuk dia capai. Tapi itu tidak masalah. Setidaknya dia telah mencapai tujuannya. Yang Mulia berkata bahwa kamu belum lama berada di tanah spiritual api. Ini adalah salah satu alasannya. Kultivasi kamu tidak tinggi. Dan ini adalah alasan lainnya. Bahkan jika kamu mengungkapkan prestasi kamu, itu masih belum cukup untuk menunjuk kamu sebagai pengelola kebun buah. Kamu harus tahu bahwa ada lebih dari 1 atau 2 orang yang memperhatikan posisi ini. Jika kita dengan terburu-buru menunjuk kamu, akan sulit untuk meyakinkan publik. Petik 2. Murid mengerti. Yang Kai mengangguk. Itulah sebabnya Yang Mulia ingin kamu memberikan kontribusi lain. Du Rufeng memandangnya sambil tersenyum. Selama kamu dapat memberikan kontribusi besar lainnya, Yang Mulia akan memiliki alasan untuk membantu kamu naik tahta. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Petik 2. Yang Kai menggaruk kepalanya dan berkata, kebajikan ini juga tergantung pada keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah oleh seorang murid. Atau lebih tepatnya,
Bagaimana mungkin ada api emas awan merah di tanah spiritual api yang membutuhkan bantuan murid? Du Rufeng tidak bisa menahan tawa. Sulit untuk memelihara api emas awan merah, dan jarang melihatnya dalam beberapa ribu tahun. Terakhir kali saya bisa mendapatkannya. Itu sudah merupakan keberuntungan. Bagaimana mungkin ada yang kedua kalinya? Dengan ekspresi serius, dia berbisik, "Sekarang, ada sesuatu yang saya ingin kamu lakukan. Selama kamu menyelesaikan tugas ini, pahala secara alami akan menjadi milik kamu." Petik 2. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Jadi Yang Mulia sudah membuat pengaturan. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Karena itu masalahnya. Tolong beri saya instruksi Tuan. Murid akan pergi sekarang dan mencoba kembali sesegera mungkin." Petik 2. Du Rufeng menepuk pundaknya dan berkata, "Jika kamu mengenakan gaun ini, kamu akan menjadi sesama murid. Jadi jangan panggil aku Tuan lagi. Kali ini, Yang Mulia ingin saudara muda memburu seorang pengkhianat." "Pengkhianat?" Ekspresi Yang Kai menjadi serius. "Itu benar." Ekspresi Du Rufeng menjadi dingin. Pria ini melakukan kesalahan besar beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak bertobat dan malah melarikan diri dari Seven Skillful Land. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Yang Mulia ingin kamu menemukannya, membunuhnya, dan mengembalikan kepalanya. Yang Kai berkedip dan berkata dengan agak bersalah. Saudara junior ini harus mematuhi perintah senior. Tetapi saudara muda masih ingin bertanya. Pengkhianat ini, apa kultivasinya? Jangan kehabisan semangat tinggi hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang pembudidaya tahap Open Heaven. Jika itu terjadi, siapa yang tahu siapa yang akan membunuh siapa? Du Rufeng tersenyum ringan. Jangan khawatir, kultivasinya sama dengan milikmu. Dan dia juga terluka. Yang Kai mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tidak masalah. Tetapi bagaimana saya harus menemukannya?" "Kakak senior, kamu juga tahu bahwa dunia luar sangat luas dan tak terbatas. Bahkan utara, selatan, timur, dan barat tidak dapat dibedakan. Dia bisa dengan mudah bersembunyi ke segala arah. Seseorang akan menemanimu. Masalah ini hanya formalitas. Selama kamu mengetahuinya, kamu tidak perlu melakukan apapun." Petik 2. "Apa?" Yang Kai tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan menangkupkan tinjunya. "Terima kasih banyak kakak senior. Untuk promosinya." Du Rufeng menepuk pundaknya dan berkata, "Bagus, tidak ada waktu untuk kalah. Kamu harus berangkat sekarang. Setelah kamu meninggalkan tanah spiritual api, secara alami akan ada seseorang yang menunggu kamu." Petik 2. "Ya," Yang Kai menjawab sebelum melayang ke langit. Setelah melihat Yang Kai pergi, sosok Du Rufeng berkedip dan tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, di dalam aula utama tanah spiritual api, Du Rufeng berdiri di depan pintu yang berat dan membungkuk dengan hormat. Pintu terbuka sedikit dan Du Rufeng melangkah masuk. Berdiri diam. Dia mendengar suara bertanya, "Apakah semuanya sudah selesai?" "Melaporkan kepada Yang Mulia. Itu telah selesai." Yang Mulia mengangguk ringan. "Dari penampilanmu, keraguan apa yang kamu miliki?" Du Rufeng tersenyum pahit. "Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu, Yang Mulia. Murid memang memiliki beberapa keraguan." Petik 2. Berbicara. Murid bingung. Yang Kai baru saja tiba dan kultivasinya tidak cukup tinggi. Apakah tidak apa-apa untuk membantunya naik? Petik 2. Apa itu penting? Dia hanya seorang manajer kebun buah belaka. Dan bahkan jika kita membantunya naik tahta, berapa lama dia bisa bertahan di posisi ini? Paling lama setengah tahun. Du Rufeng tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya, "Apakah kakak senior Yulian akan keluar?" "Ya, kalau begitu tidak ada masalah. Setengah tahun benar-benar bukan apa-apa." Du Rufeng mengangguk ringan. Ada satu hal lagi yang tidak dipahami oleh murid. "Apakah ini tentang pengkhianat itu?" Duan Hai tertawa kecil. "Ini tentang pengkhianat itu?" Du Rufeng tidak bisa mengerti. Pengkhianat itu memasuki tanah spiritual api pada saat yang sama dengan Yang Kai dan kultivasinya tidak tinggi. Meskipun dia membuat kesalahan tanpa mengetahui apa-apa, itu bukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Jadi mengapa dia memilih untuk membelot dan melarikan diri? Seven Skillful Land ditutupi oleh susunan yang bagus. Jika RI ini tidak diaktifkan, bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya tahap Open Heaven, dia tidak akan dapat dengan bebas masuk atau keluar. Jika raja ini menolak, bagaimana dia bisa melarikan diri? Du Rufeng tiba-tiba mengerti. Dia sebelumnya telah menebak bahwa seorang Master Realm Kaisar tidak dapat melarikan diri dari RI besar. Tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Duan Hai. Dia menyadari bahwa tebakannya benar. Fakta bahwa pengkhianat dapat melarikan diri juga merupakan maksud dari Yang Mulia. Bahkan bisa dikatakan bahwa alasan dia bisa kabur adalah karena dia dihasut oleh seseorang. Mengapa demikian? Du Rufeng bingung. Murid dapat dengan mudah menangani sampah seperti itu. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah?
Kamu tidak mengerti, Duan Hai perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membunuh orang itu. Ketika raja ini membawanya kembali, dia menemukan bahwa jika dia benar-benar mati di tangan seseorang dari Seven Skillful Land, mungkin ada beberapa masalah di masa depan. Du Rufeng terkejut, pasukan Seven Skillful Land tidak lemah, dan Raja Surgawi dan beberapa yang mulia semuanya adalah master tahap Open Heaven tingkat menengah. Satu-satunya yang bisa menyebabkan Seven Skillful Land merasa bermasalah setidaknya adalah master tahap Open Heaven tingkat kelima. Mungkinkah orang ini memiliki semacam dukungan? Begitu Yang Kai meninggalkan kebun buah, Jenderal Besar terbang turun. Yang Kai sudah terbiasa dengan ini. Orang ini hanya akan berbaring di kepalanya ketika dia berada di kebun buah, dan dia akan bergerak sendiri. Tidak memedulikannya, dia terus maju dan segera meninggalkan tanah spiritual api. Di pintu keluar Great Arai, dua sosok sedang menunggu. Melihat Yang Kai bergegas keluar, pria gemuk di sebelah kiri bertanya, "Apakah ini saudara muda Yang Kai?" "Ini Yang Kai melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. "Salam, kakak senior. Aku membuatmu menunggu." Saat dia berbicara, dia menilai mereka berdua dan diam-diam terkejut. Awalnya, ketika dia mendengar Du Rufeng mengatakan bahwa masalah ini hanya formalitas, dia tidak begitu percaya. Lagi pula, sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah menemukan hal yang begitu baik. Sekarang dia melihat keduanya. Dia mengerti bahwa ini benar-benar hanya formalitas, karena keduanya adalah Master Open Heaven Stage. Aura mereka mirip dengan Zhou Zeng. Itu seharusnya tahap Open Heaven Orde pertama. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang dia kejar, Du Rufeng juga mengatakan bahwa kekuatan orang ini hampir sama dengan miliknya. Dengan kata lain, orang ini jelas bukan surga setengah terbuka. Dengan dia dan dua Master Open Heaven Stage mengejar satu Emperor Realm, situasi ini cukup aneh. Sementara Yang Kai mengukur mereka juga mengukurnya. Pria gemuk yang baru saja menjawab berkata, "Jadi, kamu adalah saudara muda Yang. Kamu benar-benar memiliki penampilan yang bermartabat." Pria di sebelah kanan juga mengangguk dan berkata, "Gerakan saudara muda yang seperti langkah naga dan langkah harimau, memancarkan aura agung. Sekali melihat dan kamu dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang melakukan hal-hal hebat." Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tercengang. Keduanya jelas menyanjungnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, sejak dia datang ke Seven Skillful Land, dia tidak merasakan apa-apa saat berinteraksi dengan pelayan lain. Tetapi ketika dia pergi ke pasar dan melihat Seven Skillful Lands Disciples, tidak ada satupun dari mereka yang memandangnya. Sekarang, sebenarnya ada dua pembudidaya Open Heaven Stage yang datang untuk menyanjungnya. Bagaimana dia bisa terbiasa dengan ini? Setelah memikirkannya sejenak, dia menduga itu mungkin karena Du Rufeng. Dia tidak tahu bagaimana Du Rufeng menyuruh keduanya untuk memujinya saat mereka bertemu. Apalagi yang bisa Yang Kai katakan? Dia hanya tersenyum dan menangkupkan tinjunya. "Kakak senior, kamu terlalu serius." Aura dua kakak senior kuat dan kultivasi mereka sangat dalam. Saudara muda ini jauh lebih rendah dari mereka. Kali ini, saya harus meminta dua kakak senior untuk menjaga saya. Petik 2. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum sedikit, merasa bahwa sikap Yang Kai cukup baik. Pria gemuk itu segera menyatakan, "Saudara muda, jangan khawatir. Kakak senior Du telah menginstruksikan kepada kita bahwa bahkan jika sesuatu terjadi pada kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada saudara muda. Kita dua bersaudara pasti akan mempertaruhkan hidup kita untuk melindungi saudara muda Yang." Petik 2. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus berbicara dengan dua kakak senior ini? Yang Kai bertanya dengan sopan, berpikir bahwa tidak heran keduanya memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Ternyata Du Rufeng telah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Dan sekarang dia telah mengatakan begitu banyak. Mereka pasti mengerti bahwa Yang Kai adalah orang penting bagi Du Rufeng. Dan bahwa dia mungkin menjadi terkenal di tanah spiritual api di masa depan. Pada saat ini, mereka secara alami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Dan mungkin di masa depan, mereka akan dapat melambung lebih tinggi. Mereka berdua masing-masing melaporkan nama mereka. Yang gemuk bernama Ma Liu, dan yang lebih kurus bernama Jiang Sheng. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga berangkat bersama. Seven Skillful Land ditutupi oleh susunan besar, jadi tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dengan bebas. Namun, karena Duan Hai adalah orang yang memerintahkan mereka untuk melakukannya, mereka secara alami siap. Setelah keluar dari Seven Skillful Land, Yang Kai berbalik dan melihat bahwa area di mana Seven Skillful Land awalnya berada diselimuti kabut tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat sesuatu dengan jelas. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. "Kakak senior, saya tidak tahu berapa lama untuk menyelesaikan misi ini. Haruskah kita mengingat jalannya? Kalau tidak,
Akan sulit untuk kembali jika kita pergi ke arah yang salah. Petik 2. Fatih Maliu tertawa. Adik laki-laki tidak tahu. Tetapi di alam semesta yang luas ini, arahnya kacau dan kita bahkan tidak dapat mengingat di mana itu. Tetapi selama kita memiliki pemandu, tidak peduli seberapa jauh kita selalu dapat menemukan jalan kembali. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Ketika Duan Hai membawanya ke Seven Skillful Land, Yang Kai telah mendengarnya menyebutkan sesuatu tentang panduan jalan. Tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi dia tidak tahu apa itu. Yang Kai memperkirakan bahwa artefak ini adalah semacam panduan lokasi. Lalu bagaimana kita harus menemukan pengkhianat itu? Yang Kai bertanya lagi. Kali ini, Jiang Seng yang menjawab, saudara muda Yang, harap tenang, kita punya cara untuk menemukannya. Saudara muda, kamu hanya perlu mengikuti kita saudara dan membunuh pengkhianat itu. Petik 2. Aku mengerti. Maka aku harus mengandalkan kalian berdua kakak senior. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan tidak peduli lagi. Meskipun dia ingin tahu tentang banyak hal, mengajukan terlalu banyak pertanyaan hanya akan menimbulkan kecurigaan. Karena dia tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Omong-omong ini adalah pertama kalinya dia pergi setelah memasuki Seven Skillful Land selama beberapa bulan. Seven Skillful Land bukanlah tempat yang baik. Meskipun dia cukup beruntung berada di kapal Du Rufeng, memungkinkan dia untuk menghargai dia. Yang Kai masih merasa bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Semua ini terjadi setelah dia membantunya mengumpulkan api emas awan merah. Yang Kai sangat curiga bahwa kekuatan elemen kayunya telah terungkap. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia tidak bisa takut. Jika dia memiliki kesempatan kali ini, dia mungkin bisa melarikan diri dari Seven Skillful Land. Sayangnya, dia tidak mengira Du Rufeng akan memberinya misi seperti itu. Dan dia bahkan tidak memberinya waktu untuk bersiap sebelum mendesaknya untuk berangkat. Kalau tidak, dia mungkin bisa membawa Old Fang dan Dai Yu bersamanya. Ma Liu dan Jiang Seng keduanya adalah pembudidaya Open Heaven Stage. Jadi kecepatan mereka di langit sangat cepat. Bahkan dengan kekuatan penuh Yang Kai, dia hampir tidak bisa mengejar mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka berdua memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Yang Kai. Mereka mengira dia hanya anak nakal yang beruntung yang telah memenangkan hati Du Rufeng. Tetapi siapa yang mengira dia sebenarnya cukup mampu? Setengah hari kemudian, Ma Liu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan benda bulat. Di dalam benda bulat ini ada bola kabut merah yang terus berubah arah. Menempatkan bola, Ma Liu mengejarnya. Melihat ini, Yang Kai mengerti bahwa artefak bola ini harus memiliki semacam kemampuan pelacakan. Kalau tidak, di alam semesta yang luas ini, bagaimana bisa menemukan pengkhianat yang melarikan diri dari Seven Skillful Land? Hatinya bergetar, karena pengkhianat itu memiliki tanda pelacakan pada dirinya. Apakah dia memilikinya? Jika Duan Hai diam-diam melakukan sesuatu padanya ketika dia membawanya kembali, akan sulit baginya untuk menemukannya. Bagaimanapun, perbedaan dalam bidang kultivasi mereka jelas. Jika itu masalahnya, dia harus memikirkan cara melarikan diri dari Seven Skillful Land. Jika dia gagal melarikan diri, dia akan mengungkapkan niatnya dan ditangkap. Terbang melalui kehampaan, alam semesta yang luas ini dipenuhi dengan pemandangan yang indah. Siapapun yang berada di dalamnya akan merasakan betapa kecilnya mereka. Yang Kai memperkirakan bahwa setidaknya sudah 10 hari sejak mereka meninggalkan Seven Skillful Land. Jadi mereka bertiga bergegas. Dari waktu ke waktu, Ma Liu akan mengeluarkan bola dan memeriksanya, mengubah arah sesuai dengan petunjuknya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Ma Liu dan Jiang Seng berangsur-angsur menjadi jelek. Pada titik ini, Yang Kai tidak punya pilihan selain bertanya. Kakak senior, apakah sesuatu terjadi? Ma Liu berkata, saudara muda Yang, harap tenang. Tidak ada masalah, tapi kita agak terlalu jauh dari Seven Skillful Land. Ada berbagai macam bahaya di alam semesta yang luas ini. Meskipun kita dua bersaudara adalah pembudidaya tahap Open Heaven, kita hanya pembudidaya tahap Open Heaven Orde pertama. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita mungkin tidak dapat melindungimu. Jiang Seng mengutuk. Saya pikir saya bisa dengan mudah mengejarnya. Tetapi siapa yang mengira dia akan berlari begitu cepat? Saya ingin tahu apakah dia memupuk semacam teknik rahasia. Petik 2. Baru sekarang Yang Kai mengerti bahwa situasinya telah berkembang di luar rencana keduanya. Pengkhianat itu sudah keterlaluan. Ma Liu berkata, kita perlu mempercepat. Jika kita membiarkannya terus berlari seperti ini, kita tidak tahu berapa lama kita bisa menangkapnya. Jiang Seng mengangguk dan berkata, saudara muda Yang, mohon permisi. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Ma Liu naik di kiri dan kanan Yang Kai, tiba-tiba mempercepat. Setelah 3 hari, wajah Ma Liu tiba-tiba bersinar, dia berhenti.
Dia harus memulihkan diri. Jiang Seng mengangkat alisnya. Seberapa jauh lagi? Ma Liu melihat bola di tangannya. Perjalanan setengah hari. Jiang Seng berkata, saudara muda Yang, buatlah persiapanmu. Ketika kita melihat pengkhianat itu nanti, kamu harus mengambil tindakan. Kita berdua akan berjaga-jaga untukmu. Terima kasih, kakak senior. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Ma Liu tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Saya hanya berharap saudara muda dapat mencapai hal-hal besar di masa depan dan tidak lupa untuk membantu kita saudara-saudara. Aku tidak berani berharap, Yang Kai menjawab, menutup matanya dan mengatur napasnya. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Dengan Ma Liu dan Jiang Seng mengendalikannya. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Kecuali dia membunuh keduanya terlebih dahulu. Namun, keduanya adalah pembudidaya Open Heaven Stage. Jika Yang Kai berusaha sekuat tenaga dan mencoba membunuh salah satu dari mereka saat mereka tidak siap, kemungkinan dia akan berhasil. Tetapi jika itu dua, itu tidak realistis. Sepertinya untuk saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Jadi dia harus mengambil langkah demi langkah. Setengah hari kemudian, aura dunia semesta tiba-tiba muncul di depannya. Yang Kai membuka matanya dan melihat bahwa itu memang dunia semesta. Melihat dari jauh, dunia berwarna biru tua, seperti awan yang mengalir melewatinya. Ma Liu dan Jiang Seng membawanya langsung ke dunia ini. Melewati lapisan awan dan kabut, pandangan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Yang Kai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah dunia semesta pertama yang dia lihat sejak meninggalkan Star Boundary. Jadi dia secara alami ingin melihat apa yang berbeda dari tempat ini. Melihat sekeliling, sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Hanya saja hukum dunia di sini sedikit berbeda. Terlebih lagi, dunia semesta ini tampaknya tidak memiliki keberadaan yang kuat. Karena ketika mereka bertiga memasuki tempat ini, tidak ada halangan sama sekali. Jika ada master tingkat Kaisar Agung di sini, pasti tidak akan seperti ini. Ma Liu dan Jiang Seng juga menghela nafas lega. Meskipun mereka adalah pembudidaya Open Heaven Stage, jika ada Kaisar Agung di sini, mereka tidak ingin dengan mudah berbenturan dengan mereka. Karena tidak ada Kaisar Agung di sini, itu yang terbaik. Tiga sosok tiba-tiba muncul di atas gunung besar. Ma Liu menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang sudah gemuk menjadi semakin membengkak saat dia berteriak ke arah gunung di bawah. Keluar dari sini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pegunungan runtuh dan air terjun mengalir ke arah yang berlawanan. Di hutan belantara, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh. Bumi bergelombang seolah-olah naga bumi berguling-guling di tanah. Dengan ledakan keras, puncak gunung runtuh dan sesosok bergegas keluar, memandang ke arah Yang Kai dan yang lainnya dengan ngeri. Jiang Seng mencibir. Bajingan, kamu cukup pandai berlari. Raja ini telah mengejarmu selama berhari-hari. Pada saat ini, pengkhianat dengan jelas melihat pakaian 7 warna pada Ma Liu dan yang lainnya. Dan ekspresinya sangat berubah saat dia berbalik untuk pergi. Tawa Jiang Seng menjadi lebih dingin. Raja ini sudah ada di sini. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dia meludahkan artefak berbentuk cincin dan langsung menutup area sekitarnya. Pengkhianat tidak dapat melarikan diri dari jangkauan teknik rahasia ini dan ekspresinya menjadi lebih ketakutan. Saudara muda Yang, semuanya terserah padamu sekarang. Ma Liu menoleh ke Yang Kai dan berkata, jangan khawatir, dia saat ini terluka. Jadi dia pasti tidak bisa menjadi lawanmu. Selain itu, kita dua bersaudara juga akan merawatnya. Kamu hanya perlu bertindak dengan berani. Petik 2. Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Mengambil langkah maju. Dia berjalan ke dunia tertutup Jiang Seng dan menatap pengkhianat yang telah mengkhianati Seven Skillful Land. Pengkhianat itu berjuang untuk sementara waktu tetapi tidak dapat menemukan cara untuk pergi. Jadi dia hanya bisa menoleh dan melihat Yang Kai. Wajah pria ini dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Kai, bagaimana mungkin kamu? Yang Kai menghela nafas panjang. Ini juga yang ingin aku tanyakan. Sebelumnya, ketika Du Rufeng memintanya untuk memburu seorang pengkhianat, dia tidak bertanya siapa itu. Lagi pula, dia tidak mengenal banyak orang. Tetapi sekarang setelah dia bertemu dengan pengkhianat ini, dia menyadari bahwa pengkhianat ini adalah seseorang yang dia kenal. Seseorang yang telah bergabung dengan Seven Skillful Land bersamanya. Fang Tai. Ini semua karena kamu, mata Fang Tai memerah. Seolah bertemu Yang Kai adalah musuh besar. Jika bukan karenamu, Fang ini tidak akan pernah jatuh ke keadaan seperti itu. Yang Kai mendengus, bukan urusanku. Fang Tai menggertakkan giginya dan berkata, buah roh api yang dicuri Zhou Zeng dan Xiang Yong bersama adalah milikmu, kan? Itu benar, Yang Kai mengangguk. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian. Saya mengerti sekarang. Kamu telah terseret ke dalam kekacauan ini.
Fang Tai dengan marah berkata, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya saja Zhou Zeng ingin aku menundamu untuk sementara waktu. Dia adalah manajer kebun buah. Jadi bagaimana mungkin saya tidak mendengarkan? Saya pikir itu hanya masalah sepele. Tetapi siapa yang tahu itu akan melibatkan mencuri buah roh. Petik 2. Kamu dapat memilih untuk tidak mendengarkan? Yang Kai mencibir. Nasib selalu ada di tanganmu. Kamu benar, Fang Tai berteriak. Ketika Zhou Zeng dan Xiang Yong mengalami kecelakaan, saya tahu itu pasti akan terlibat. Jadi saya melarikan diri. Tetapi saya tidak berharap kamu mengejar saya. Yang lebih mengejutkan saya adalah kamu adalah salah satu pengejarnya. Petik 2. Apa yang aneh tentang itu? Masalah ini dimulai dengan saya. Petik 2. Fang Tai bingung. Tapi kamu hanya seorang pelayan. Yang Kai menyesuaikan kerahnya. Mata Fang Tai melebar. Pakaian 7 warna. Kamu berani memakai pakaian 7 warna, kamu. Apakah kamu murid dari Seven Skillful Land? Dalam sekejap, mata Fang Tai memerah karena cemburu. Dia juga telah menghabiskan beberapa bulan di Seven Skillful Land. Jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya bagi seorang pelayan untuk menjadi murid biasa. Namun, Yang Kai sekarang mengenakan pakaian 7 warna dan jelas telah melepaskan diri dari identitasnya sebagai seorang pelayan dan menjadi murid dari Seven Skillful Land. Bagaimana ini bisa terjadi? Terakhir kali dia melihat Yang Kai hanya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia memiliki perlindungan Zhou Zeng. Tetapi Yang Kai dibenci oleh Zhou Zeng. Awalnya, dia pikir dia bisa mengandalkan Zhou Zeng untuk bersantai. Tetapi pada akhirnya, dia terlibat dan terpaksa melarikan diri untuk hidupnya. Saudara Fang, kita semua saling kenal. Yang ini telah diperintahkan untuk datang ke sini untuk mengambil nyawamu. Jadi aku tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Mengapa kamu tidak meregangkan lehermu dan menusuknya untuk menghindari penderitaan? Ambil hidupku. Ekspresi Fang Tai berubah drastis. Maksudmu mengambil nyawa Fang ini? Yang Kai berkata dengan ringan. Arti dari para petinggi. Saya juga tidak berdaya. Fang Tai melihat sekeliling dan melihat Ma Liu dan Jiang Sheng memelototinya dengan iri. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dua Master Open Heaven Stage ini. Untuk sesaat, semua harapannya pupus dan wajahnya menjadi pucat saat dia mengirim transmisi suara. Saudara Yang, kamu dan saya memasuki Seven Skillful Land bersama, dan kita memiliki perjanjian aliansi sebelumnya. Sekarang Fang ini dalam kesulitan. Saya harap saudara Yang dapat bermurah hati dan melepaskan saya. Fang ini berterima kasih dan pasti akan membalas kamu di masa depan. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan bertanya, apakah saudara Fang benar-benar peduli dengan aliansi itu? Ekspresi Fang Tai pahit karena dia tahu dia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Melihat Yang Kai dibenci oleh Zhou Zeng, dia dengan sengaja menolaknya. Tetapi sekarang, setelah hanya 2 bulan, keadaan telah berbalik dan sekarang dia harus bergantung pada mata pihak lain untuk bertahan hidup. Segera, dia memohon, saudara Yang, saya salah sebelumnya. Saudara Yang, tolong bermurah hati dan jangan turunkan dirimu ke levelku. Fang inilah yang lamban dan bodoh. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Kakak senior Du memerintahkan kedua kakak senior itu untuk ikut denganku. Jadi mereka pasti tidak hanya membawaku ke sini. Bahkan jika aku rela melepaskanmu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Apalagi, mengapa aku harus melepaskanmu? Jika itu hanya beberapa hal dari sebelumnya, Yang Kai tidak akan repot berdebat dengannya. Lagi pula, setiap orang memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Karena dia telah menyinggung Zhou Zeng. Jika dia ingin mengandalkan Zhou Zeng, dia secara alami harus menarik garis yang jelas antara dirinya dan Zhou Zeng. Untuk bertahan hidup, ini adalah pilihan yang sangat tepat. Hanya saja orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Namun, bekerja sama dengan Zhou Zeng dan Xiang Yong untuk menjebaknya tidak dapat dimaafkan. Bahkan jika dia tidak tahu tentang ini, jika masalah ini berhasil, bagaimana dia bisa hidup? Kehilangan yang tidak disengaja juga merupakan dendam hidup dan mati. Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, karena Du Rufeng telah mengirim Ma Liu dan Jiang Sheng untuk menemaninya ke sini, tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Bahkan jika dia tidak bertindak, Ma Liu dan Jiang Sheng tidak akan membiarkan Fang Tai pergi. Mengulurkan tangannya, Yang Kai menggenggam udara, dan dengan raungan naga, tombak Azure Dragon muncul di tangannya saat dia berteriak, Fang Tai, serahkan hidupmu. Saat dia berbicara, auranya dengan cepat naik ke puncaknya. Dan begitu dia mengucapkan kata terakhir, dia bergegas menuju Fang Tai dan menusukkan tombaknya ke depan. Fang Tai menjadi pucat karena ketakutan.
tidak pernah menyangka Yang Kai akan bertindak begitu tegas tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Meskipun dia telah berjaga-jaga selama ini, hanya ketika Spear Intent mendekatinya dia berhasil memanggil perisai bundar seperti artefak untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan retakan tajam, perisai bundar itu terkoyak dan cahaya yang berputar di sekitarnya dengan cepat meredup. Hanya dalam waktu singkat, perisai bundar itu hancur, memperlihatkan wajah ketakutan Fang Tai. Tidak jauh, Ma Liu dan Jiang Seng mau tidak mau saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka dapat menggunakan serangan seperti itu sesuka hati dengan kekuatan mereka saat ini, Yang Kai tidak mungkin melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Dengan kata lain, ketika sampai pada tahap Kaisar Realem, fondasi Yang Kai jauh lebih kuat dari mereka. Di masa depan, ketika dia menerobos ke Open Heaven, bahkan jika mereka berdua First Order, mereka mungkin bukan lawannya. Perisai bundar hancur dan tombak naga Azure menembus bahu Fang Tai seperti pisau panas menembus mentega, menyebabkan darah menyembur keluar saat wajah Fang Tai memucat. Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh saat dia menarik tombaknya dan menendang pinggang Fang Tai dengan sekuat tenaga. Fang Tai dikirim terbang seperti boneka kain, menabrak penghalang artefak Jiang Seng dan memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Fang Tai sangat nyeri sementara ekspresi Yang Kai sedikit terpana. Omong-omong ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang setelah melarikan diri dari belenggu dunia semesta. Meskipun lawannya bukan Master Open Heaven Stage, dia merasa bahwa Fang Tai ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Namun, ini mungkin juga ada hubungannya dengan luka-lukanya dan bagaimana dia melarikan diri selama berhari-hari. Yang Kai tidak tahu bagaimana cedera Fang Tai terjadi. Tetapi dia menduga bahwa dia pasti telah bertarung dengan seseorang saat melarikan diri dari Seven Skillful Land. Karena itu masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dengan kedipan tubuhnya, Yang Kai bergegas maju. Tombak naga Azure-nya berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Fang Tai. Kekuatan Fang Tai tidak buruk, dan dia memiliki banyak artefak pada dirinya, terutama artefak pertahanan itu. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya, tetapi mereka memberinya rasa aman. Namun, dalam menghadapi serangan badai Yang Kai, dia hanya bisa menangkis, tidak bisa melawan sama sekali. Ekspresinya perlahan menjadi salah satu kejutan. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa pada tingkat kultivasi yang sama, dia tidak akan cocok dengan Yang Kai. Ketika artefak pertahanan terakhir dihancurkan, Fang Tai mencengkeram dadanya dengan sedih dan marah. Yang Kai, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengarahkan tombaknya ke depan. Ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Fang Tai mengertakkan gigi dan berkata, kamu memaksaku melakukan ini. Jika Fang ini tidak bersenang-senang, kamu juga tidak akan bisa hidup dengan damai. Mengatakan demikian, dia membuat segel tangan dan aura awalnya yang lemah tiba-tiba melebar. Pada saat yang sama, aura yang dalam mulai menyebar dari tubuhnya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, dan ketika dia merasa aura ini agak familiar, Fang Tai membuka mulutnya dan meludahkan segel kuno. Segel ini terlihat biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Dao Sil, ekspresi Yang Kai berubah drastis. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran dia merasa begitu akrab sekarang. Ternyata dia juga pernah melakukan ini sebelumnya. Ketika dia berada di Star Boundary, dia telah dipaksa untuk melepaskan Dao Sil-nya dan bertarung sampai mati dengan Great Demon God. Itu sebenarnya Ken Ye. Mungkin penulis lupa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa musuh pertamanya, di Outer Universe, akan datang untuk berurusan dengan dia seperti ini. Yang Kai sangat menyadari seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Dao Sil. Jadi ketika dia melihat segel kuno itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arahnya, Yang Kai segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya sedikit dan mengayunkannya ke depan, membuat Azure Dragon Spear terbang. Dua garis cahaya bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah, bahkan menyebabkan penghalang Jiang Seng bergetar. Pada saat ini, Ma Liu sudah bergegas dan berdiri di depan Yang Kai. Tubuhnya yang gemuk seperti dinding, menghalangi badai di depannya. Telapak tangannya terus-menerus menyerang ke depan untuk melawan gelombang kejut yang menakutkan. Setelah beberapa saat, semuanya berangsur-angsur menjadi stabil. Yang Kai, yang bersembunyi di belakang Ma Liu, menoleh dan melihat bahwa sosok kekar Fang Tai telah benar-benar layu. Auranya sangat lemah sehingga sepertinya dia akan mati. Dia tidak seberuntung Yang Kai. Dia juga tidak memiliki fondasi yang kuat. Setelah melepaskan Dao Sil-nya dan bertabrakan dengan tombak naga Azure, itu benar-benar hancur. Dan Dao Sil adalah kondensasi dari kultivasinya. Dengan Dao Sil hancur, kekuatannya juga menghilang. Meskipun dia belum mati, dia tidak akan hidup lama.
Yang Kai diam-diam terkejut dan bersumpah bahwa jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah melepaskan Dao Seal-nya. Ini terlalu berbahaya. Saudara muda Yang, apakah kamu baik-baik saja? Ma Liu berbalik dan bertanya dengan prihatin. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak atas perlindungan kakak senior. Saudara muda baik-baik saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Junior Brother harus ingat bahwa bertarung dengan orang lain di Outer Universe berbeda dari yang kamu alami sebelumnya. Yang paling penting adalah waspada terhadap situasi putus asa semacam ini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan menderita, kata Ma Liu dengan sabar. Yang Kai mengangguk dengan serius. Aku akan ingat. Ma Liu menjawab, tidak apa-apa asalkan kamu ingat. Pergi, ambil kepala orang itu dan kita bisa kembali untuk melapor. Perjalanan ini terlalu lama. Jika kita tidak bergegas kembali, kakak senior tidak akan percaya diri. Yang Kai mengangguk dan perlahan berjalan menuju Fang Tai. Di udara, dia melambaikan tangannya dan Azure Dragon Spear terbang kembali. Di sisi lain, Fang Tai sudah terengah-engah. Yang Kai berjalan ke arahnya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat matanya mendung. Seolah-olah dia telah berusia beberapa ribu tahun dalam sekejap, dengan tidak banyak vitalitas yang tersisa. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihat dengan jelas. Tetapi mulut Fang Tai berkedut saat dia berbisik, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Dengan suara "ci", tombak itu menyerang dan kepalanya terbang. Tetapi tidak banyak darah yang mengalir dari lehernya. Jiang Seng terbang pada waktu yang tepat dan membungkus kepala dengan kain hitam yang telah dia siapkan sebelumnya. Langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan tertawa. Berhasil. Perintah yang mereka terima adalah untuk membantu Yang Kai dalam mengambil kepala pengkhianat Fang Tai. Sekarang semuanya telah diselesaikan. Mereka secara alami dapat kembali ke rumah mereka. Terlebih lagi, kali ini, mereka tidak hanya berteman dengan Yang Kai sebelumnya. Du Rufeng juga akan memberi mereka hadiah yang mahal. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yang Kai. Dia melihat Yang Kai sedikit linglung dan tidak bisa menahan untuk menepuk pundaknya. Apakah Junior Brother jarang membunuh orang? Kamu akan terbiasa. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membunuh atau dibunuh. Kita masih memiliki Seven Skillful Land untuk melindungi kita. Jadi jika kita berkeliaran di luar, kita harus selalu mengikat kepala kita ke ikat pinggang kita. Mungkin suatu hari kita akan dibunuh. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak membunuh banyak orang? Sepanjang seluruh perjalanan kultivasinya, jumlah orang yang telah meninggal di tangannya tidak dapat dihitung. Alasan mengapa dia begitu terganggu adalah karena setelah membunuh Fang Tai, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang sebenarnya salah. Tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh, Yang Kai hanya mengangguk, kakak senior benar. Melihat mayat tanpa kepala di depannya, dia berpikir kembali ke beberapa bulan yang lalu ketika mereka dibawa ke Seven Skillful Land bersama oleh Duan Hai. Tetapi sekarang mereka dipaksa untuk bertarung sampai mati. Hidup benar-benar tidak terduga. Angkat tombaknya. Yang Kai mengambil cincin luar angkasa dari tangan Fang Tai dan menyerahkannya kepada Jiang Seng. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang baik di dalam. Tetapi dua kakak senior telah menemaniku dalam perjalanan ini. Jadi anggaplah sebagai tanda terima kasihku. Bagaimana saya bisa menerima ini? Meskipun Jiang Seng mengatakan ini, tangannya tidak menahan sama sekali saat dia langsung mengambil cincin luar angkasa dan tersenyum. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada saudara muda Yang. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Junior Brother yang adalah orang yang baik. Tidak heran kakak senior Du sangat menghargainya. Di masa depan, dia benar-benar perlu belajar satu atau dua hal darinya. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bangkit, memberi Ma Liu tatapan penuh arti. Dia menyingkirkan cincin luar angkasa dan tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa itu, mereka harus membaginya secara merata. Masalahnya di sini sudah selesai. Mari kita kembali sekarang, kata Ma Liu. Jiang Seng dan Yang Kai secara alami tidak keberatan. Meskipun Yang Kai benar-benar ingin tinggal dan mengalami kebiasaan lokal dunia semesta ini, dia benar-benar tidak berminat untuk melakukannya saat ini. Mereka bertiga segera melayang ke langit. Namun, sebelum mereka bisa terbang jauh, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Ma Liu mendongak. Ada apa? Begitu suaranya jatuh, dia menghilang seolah-olah dia belum pernah ke sini. Yang Kai dan Jiang Seng keduanya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka berdua berhenti di jalurnya dan diam-diam bersandar satu sama lain, masing-masing menggunakan Divine Sense mereka untuk memindai sekeliling mereka. Jiang Seng juga memanggil nama Ma Liu berulang kali, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Sesaat kemudian, Jiang Seng berbisik, saudara muda Yang, apakah kamu baru saja melihat sesuatu?
Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Mendengar ini, hati Jiang Seng tenggelam. Tidak menemukan apapun adalah yang terburuk. Sekarang Ma Liu tiba-tiba menghilang tepat di depan mata mereka. Dia dan Yang Kai bahkan tidak menyadarinya. Itu benar-benar aneh. Ayo pergi. Jiang Seng tidak lagi ragu-ragu dan memanggil Yang Kai sebelum dengan cepat terbang ke langit. Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera mengikuti. Detik berikutnya, langit di atas kepala mereka redup lagi. Yang Kai dengan cepat melihat ke atas dan melihat ada sesuatu yang menutupi mereka dari atas. Pada saat yang sama, Jiang Seng berteriak, berpisah. Sebelum Yang Kai bisa bereaksi, Jiang Seng sudah melarikan diri jauh. Tetapi benda hitam itu tampaknya tidak peduli sama sekali pada Yang Kai dan malah mengejarnya. Dalam sekejap, Jiang Seng juga menghilang setelah Ma Liu. Kulit kepala Yang Kai mati rasa saat dia merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Pada saat itu, dia telah melihat garis besar bayangan hitam. Itu seperti tas kain yang diperbesar. Ketika tas kain ini dibungkus, Jiang Seng dibawa pergi. Sepertinya Ma Liu juga menghilang secara misterius. Untuk dapat dengan mudah mengambil dua Master Open Heaven Stage, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya artefak ini. Yang Kai tahu dia tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah pemilik artefak ini. Sampai sekarang, dia masih belum melihat siapa yang melakukan ini. Berdiri di udara, Yang Kai melihat sekeliling, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Senior mana yang ada di sini?" Yang Kai dari Seven Skillful Lane ingin meminta senior untuk menunjukkan dirinya. Ketika tidak ada jawaban, kepalanya menjadi gelap lagi. Yang Kai, yang sudah siap, segera mengaktifkan hukum luar angkasa untuk melarikan diri. Tetapi aura tak terlihat menguncinya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Penglihatannya menjadi hitam saat dia merasakan dirinya memasuki ruang yang aneh. Sebelum Yang Kai bisa terbiasa, dia merasakan seseorang meremasnya dari samping. Tidak hanya itu, ada juga suara pukulan dan tendangan, serta pukulan keras yang datang ke arahnya. Yang Kai mengangkat tangannya untuk memblokir dan berteriak, "Kakak senior, tolong jangan menyerang." Suara berderak tiba-tiba berhenti, dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama, "Yang Kai?" Setelah berteriak, mereka berteriak lagi. "Ma Liu." Jiang Seng. Ma Liu mengangguk dan tiba-tiba mengerti. "Jadi kamu juga dibawa ke sini. Kupikir seseorang telah menyergapku." Jiang Seng bertanya, "Siapa yang diam-diam menyerang kita? Tempat macam apa ini?" Yang Kai berkata, "Saya tidak tahu siapa itu. Tetapi ini harus menjadi ruang dalam artefak. Ketika kakak senior Jiang dibawa pergi sekarang, saya melihat artefak seperti tas kain." Petik 2. Ma Liu bertanya dengan sungguh-sungguh, "Artefak seperti tas kain? Jiang tua, apakah kamu tahu apa itu?" "Saya belum pernah mendengar hal seperti itu." Jiang Seng perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun, untuk dapat membawa kita ke sini tanpa ada yang memperhatikan, Master ini setidaknya harus menjadi Master tahap Open Heaven Orde keempat." Petik 2. Tahap Open Heaven Orde keempat. Yang Kai terkejut. Mengapa dia membawa kita ke sini? Ma Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana saya tahu? Tetapi mungkin saja dia saat ini berada di dunia semesta ini. Kita mengganggunya saat kita membunuh pengkhianat itu. Mungkinkah dia musuh dari Seven Skillful Lane kita? Yang Kai menebak. Saya baru saja melaporkan asal kita kepadanya. Tetapi dia bahkan tidak mau menanggapi. Jiang Seng menelan ludahnya dan berkata, "Saudara muda, tolong jangan katakan lagi. Kakak senior ini ketakutan. Tolong jangan biarkan dia menjadi musuh kita. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa bertahan. Lebih baik jika itu seperti yang dikatakan Matua. Jika kita tidak sengaja mengganggunya, dia hanya akan menghukum kita dengan keras." Petik 2. Ma Liu tiba-tiba berseru, "Senior, senior, kita tidak tahu bahwa senior ada di sini. Mohon maafkan kita atas pelanggaran kita sebelumnya." Jiang Seng juga buru-buru berkata, "Itu benar, senior. Kamu orang yang murah hati. Jangan terlalu picik dengan kita. Mari kita keluar dulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, junior ini akan meminta maaf kepada kamu terlebih dahulu." Petik 2. Kedua orang ini tidak peduli apakah orang lain bisa mendengarnya atau tidak. Bagaimanapun juga, merekalah yang pertama memohon, membuat Yang Kai terdiam. Setelah berteriak untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan. Jadi mereka berdua juga beristirahat. Ma Liu menghela nafas. "Aku tahu bahwa melarikan diri bukanlah hal yang baik, itu benar." Yang Kai bertanya, "Apakah kita punya musuh di sini?" "Saya belum pernah mendengar apa-apa tentang itu." Jiang Seng menggelengkan kepalanya. "Namun, kita saudara baru bergabung dengan Seven Skillful Lane selama 1000 tahun. Mungkin kita benar-benar memiliki beberapa musuh."
Tetapi karena senior hanya ingin menangkap dan tidak membunuh kita, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada kita. Ma Liu mengangguk berulang kali. Jiang tua benar. Jika dia benar-benar musuh Seven Skillful Land kita, dia pasti sudah membunuh kita sejak lama. Setelah menghibur diri, mereka berdua akhirnya tenang. Setelah tinggal di ruang kecil dan sempit ini untuk waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar, seolah-olah jendela atap terbuka di atas kepala mereka. Tiga pembudidaya yang terperangkap tidak ragu-ragu sama sekali dan hampir secara bersamaan menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas menuju skylight. Langsung melepaskan diri dari belenggu mereka dan muncul di sebuah gua. Ma Liu dan Jiang Seng jelas memahami niat masing-masing, dan segera setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka segera mulai bertukar petunjuk. Melihat sekeliling, Yang Kai juga memusatkan perhatiannya dan menyapu Divine Sense-nya. Segera, mata ketiganya tertuju pada seorang pria parubaya kurus dengan ekspresi suram yang berdiri tidak jauh. Pakaian pria ini sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah dia telah mencucinya berkali-kali. Rambutnya diikat menjadi sanggul sederhana, dan dia memegang pedang kayu di satu tangan dan tas di tangan lainnya. Tas ini tidak lain adalah tas kain yang dilihat oleh Yang Kai sebelumnya. Tetapi sekarang hanya seukuran telapak tangan dan dengan cepat diambil kembali oleh pria itu. Tak perlu dikatakan, orang inilah yang diam-diam menangkap mereka bertiga. Melihat seseorang itu mudah, tetapi yang paling menakutkan adalah tidak bisa melihat mereka. Ma Liu dan Jiang Seng saling melirik sebelum yang pertama menangkupkan tinjunya dan berkata, "Junior, Ma Liu, dari Seven Skillful Land menyapa senior. Bolehkah saya menanyakan nama senior?" Petik 2. Jika kekuatan seseorang lebih rendah dari yang lain, mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka ditangkap tanpa alasan, mereka harus dengan sopan menanyakan nama pihak lain untuk menghindari kemarahan mereka. HMPH, pria itu hanya mendengus ringan sebelum tekanan besar turun dari langit. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah seluruh dunia menekan kepalanya, menyebabkan tulangnya berderit dan mengerang. Dadanya begitu sesak hingga rasanya dia akan muntah darah, dan dia harus mengandalkan tekadnya untuk tidak turun. Di sisi lain, kultivasi Ma Liu dan Jiang Seng sedikit lebih tinggi darinya. Jadi situasi mereka jauh lebih baik, tetapi ekspresi mereka juga cukup jelek. Ini juga pertama kalinya Yang Kai mengamati perbedaan besar antara Open Heaven Stages pada jarak yang begitu dekat. Keduanya adalah Master Open Heaven Stage, tetapi Ma Liu dan Jiang Seng hanya orde pertama, sementara pihak lain setidaknya orde keempat. Hanya mendengus dingin sudah cukup untuk membuat Ma Liu dan Jiang Seng agak tidak tahan. Jika mereka bertarung, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan? Sepertinya dia bisa dengan mudah membunuh mereka berdua. Apakah kalian semua dari Seven Skillful Land? Pria itu melirik mereka bertiga sebelum perlahan menarik auranya, membuat Yang Kai dan yang lainnya merasa lega. Wajah Ma Liu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menangkupkan tinjunya. Melapor ke senior. Kita bertiga adalah murid Seven Skillful Land. Baik sekali, pria itu mengangguk. Saya hanya khawatir tidak dapat menemukan Seven Skillful Land. Tetapi sekarang kamu datang mengetuk pintu saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Kata-kata ini tidak terdengar seperti sesuatu yang baik. Orang ini jelas memiliki semacam dendam dengan Seven Skillful Land. Benar saja, hal-hal baik tidak datang dari hal-hal buruk. Sebelum ini, mereka bertiga bertanya-tanya apakah orang ini memiliki semacam dendam dengan Seven Skillful Land. Tetapi sekarang itu menjadi kenyataan. Ma Liu buru-buru berkata, "Senior, kita bertiga hanyalah murid biasa dari Seven Skillful Land. Jika kamu benar-benar memiliki semacam dendam dengan Seven Skillful Land, jangan ragu untuk mencari Yang Mulia atau Raja Surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita." Petik 2. Mengenakan jubah ini, kalian berhubungan? Pria itu mendengus dingin. Yang Kai hampir muntah darah ketika mendengar ini. Belum lama sejak dia mengenakan pakaian ini. Baru sekitar 10 hari. Dia benar-benar berbeda dari Ma Liu dan Jiang Seng. Bisakah ini dianggap sebagai bencana yang tidak pantas? Yang Mulia atau Raja Surgawi. Raja ini secara alami akan pergi mencari mereka. Tetapi sekarang bukan waktunya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan melemparkan tas kainnya. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum penglihatannya menjadi gelap. Tak perlu dikatakan, dia sekali lagi dibawa ke dalam tas kain pria itu. Ma Liu dan Jiang Seng jelas mengerti bahwa situasi mereka saat ini tidak baik. Jadi setelah pertukaran singkat, mereka memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dan mencoba untuk memecahkan artefak ini dari dalam untuk melihat apakah mereka dapat melarikan diri. Namun, begitu mereka berdua menyerang, energi serangan mereka yang mengamuk menyebabkan mereka bertiga tertutup debu, dan Yang Kai hampir terluka. Tak berdaya, mereka berdua hanya bisa menyerah dan memohon di tas kain.
Tapi sayangnya, mereka tidak menerima tanggapan apapun. Mereka tidak tahu apakah pria itu mengabaikan mereka atau tidak.